Jadi buat kalian jangan pernah takut untuk menyampaikan sesuatu yang menurut kalian menyimpang ke orang terdekat atau ke orang yang menurut kalian bisa bantuin kalian. Dan buat orang tua di luar sana, percayailah anakmu dulu. Jangan gara-gara mungkin tetanggamu itu baik, mungkin saudaramu itu baik, terus kue rak percaya anakmu dewi. Percaya tuh kan nggak terus langsung ada tindakan, tapi percaya dulu anakmu, kasihan. Dia sebagai korban, terus mau curhat ke siapa lagi kalau nggak ke orang tuanya. Hai semuanya, hari ini kita akan bacain cerita dan kita akan membacanya dan mengimaninya. Enggak dong, jangan diimani dong, kita baca bareng-bareng langsung aja. Eksibisionis. Tapi tunggu dulu ya. Sebelum kalian berpikir yang macam-macam, aku mau jelasin dulu bahwa nggak seperti yang kalian bayangkan. Ini bukan berarti aku suka kemana-mana telanjang atau pamer body tanpa sehelai benang. Mungkin aku eksibisionisnya setengah-setengah aja. Hehe katanya. Jadi keluargaku punya rumah juga di Jakarta Timur. Oh berarti rumah kosong. Cuma ada satu orang aja yang jaga sekaligus perawatan harian. Nah di saat jiwa nakalku bergelora, aku pasti ke sana. Si mamang yang jaga rumah itu biasanya aku kasih jajan supaya menyingkir dulu dari rumah biar aku bisa sendirian. Modusku biasanya aku pesan makanan secara online dan setelah mas kurirnya OTW ke rumahku, aku biasanya mulai mandi. Begitu mas kurir sampai ke rumah, tekan bel, aku sambut buka pintunya, basah-basahan cuman dililit handuk kecil aja. Paling excited itu saat lihat ekspresi mereka dibukain pintu olehku dengan penampilan seperti ini. Dan aku selalu minta maaf dan bilang aku lagi sendirian di rumah. Lucu juga lihat ekspresi mereka lihat perempuan pakai handuk sendirian di rumah. Dan untuk menambah durasi, aku biasanya sekalian minta tolong sama mereka untuk ikut ke dapur untuk minta tolong pasang gas ke kompor. Padahal itu gas sengaja aku minta mamang yang jaga rumahku supaya dilepas. Dan selama itu aku masih tetap handukan. Excited banget sih rasanya walaupun aku sadar kalau ini bahaya. Bisa aja akunya diserang dan you know lah, tapi aku tetap ketagihan melakukan ini. Gimana ya? Sejujurnya aku ingin bertanya pada mbaknya, kalau seumpama ketika kamu sedang melakukan yang kamu ceritain ini tadi, terus tiba-tiba kamu diperkosa gitu, digas gitu sama ojolnya, gimana? Pertama itu. Kedua, ini kan udah mancing ya, tapi nggak dapet-dapet. Sedangkan orang yang nggak mancing malah, ngerti nggak sih? Orang yang kena pelecehan itu juga nggak pernah mancing kayak gini gitu loh. Bahkan kalau kita lihat kasus-kasus zaman sekarang ya, dan ngeri-ngeri ya toh. Aku barusan baca tadi ada kakek-kakek menyulik paksa untuk dinikah paksa tanpa wali, biar bisa diapa-apain bocilnya. Ada juga yang kemarin ketangkep itu dia jualan, terus bocil-bocil diiming-imingin jajan untuk diperkosa. Ada juga yang kakek yang sampai meninggal itu. Dan mereka semua aku yakin nggak mancing kayak gini. Aku nggak tahu ya pikiran ojol yang ke sana. Takutnya tuh gini loh, pas di sana mungkin mereka nggak bisa eksekusi karena saking kagetnya. Dan eksibisionis itu kan suka dengan ekspresi kaget, takut, teriak. Setauku ya yang pernah aku alamin itu mereka akan seneng ketika kita teriak. Kayak mereka buka gitu terus merem gitu kita sampai jatuh-jatuh lari gitu, mereka makin bahagia. Tapi kalau kita biasa aja, seolah tidak terjadi apapun, mereka kecewa dan malu. Mungkin si yang nganterin makanan ini mungkin juga terlalu shock jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kayak iya mbak disuruh masangin gas juga oke-oke aja gitu ya. Tapi kita nggak tahu efek yang dirasain ojol-ojol yang udah habis ke situ. Nggak semua laki-laki juga kalau dikasih itu ngerasanya itu berkah. Ada juga yang ngasih rak pengen deh aku, atau mungkin setelah dari situ dia jadi kepikiran, akhirnya melampiaskan itu ke orang lain. Karena tadi kebayang-bayang, fantasinya udah kemana-mana, melampiaskan ke orang lain yang nggak ada mancing-mancingnya sama sekali. Ya kalau mungkin melampiaskannya ke istrinya, ke tempatnya, melampiasinnya nggak masalah. Lah kalau tidak pada tempatnya itu lah yang bahaya. Kan orang juga nggak bisa meminta pertanggungjawaban kepada mbaknya, padahal mungkin bisa jadi juga gara-gara kayak gini. Pancingan yang tak mutu anjing. Sebenarnya apapun fetis itu nggak masalah guys, asal tidak mengganggu ternak. Manuk kan termasuk ternak ya. Aku tuh udah pernah bilang dari kasus, ingat nggak sih dulu yang kasus suka dibuntel-buntel pakai jari? Itu kan juga termasuk fetis. Fetis itu nggak masalah asal ada informed consent-nya, asal kedua belah pihak setuju. Lah kalau ini kan tidak ada persetujuan, nggak ada informed consent-nya, ujuk-ujuk mak berunduk, retreti ngono we. Aku nggak menyalahkan orang-orang dengan fetis tertentu gitu ya. Ada juga yang fetisnya ngeliatin orang kencing, ada juga yang fetisnya mungkin apa macam-macam, asal tidak merugikan orang lain, tidak merugikan individu lain, itu nggak masalah. Kamu punya fetis sukanya mungkin jabuti rambut, mungkin rambut kelek misal, harus jabutinnya pakai kuku, nggak
boleh dikerok, nggak boleh pakai pinset, nggak boleh apa, harus pakai kuku misal. Nah, tapi kalau pasanganmu mau dan setuju dan menyukainya juga, delalah, nggak masalah. Tapi bayangin nggak kalau kamu memaksa orang untuk digituin, bayangin, wong rambut keleknya dijabuti siji-siji perak pedes, itu kan termasuk menyiksa. Dan orangnya juga nggak setuju gitu loh, itu yang nggak boleh, itu yang nggak baik. Terakhir ada yang nge-DM aku, dia dilecehkan sama sepupunya sendiri. Jadi karena awalnya itu sepupuan, akhirnya dia mau diajak pergi gitu loh, karena sepupu, karena saudara. Ternyata sepupunya ini kan udah lebih tua, terus digrepe-grepe, akhirnya dia takut ngomong ke orang tuanya, curhat ke aku, tak suruh ngomong ke orang tuanya lah. Tak pikir dia Semarang, kalau Semarang bisa tak bantuin, enggak, dia di Jawa Barat. Jadi buat kalian jangan pernah takut untuk menyampaikan sesuatu yang menurut kalian menyimpang ke orang terdekat atau ke orang yang menurut kalian bisa bantuin kalian. Dan buat orang tua di luar sana, percayailah anakmu dulu. Jangan gara-gara mungkin tetanggamu itu baik, mungkin saudaramu itu baik, terus kue rak percaya anakmu dewi. Percaya tuh kan nggak terus langsung ada tindakan, tapi percaya dulu anakmu, kasihan. Dia sebagai korban, terus mau curhat ke siapa lagi kalau nggak ke orang tuanya. Kalian harusnya waspada deh kalau pasangan kalian, adik, kakak, siapapun orang terdekat kalian punya chat panjang sama Adela Wulandari, kalian patut waspada anjing. Isinya curhatan. Kadang fetis-fetis kayak gini tuh bisa memicu orang untuk memperkosa atau melecehkan. Nyebelin, demi Allah. Karena dulu di Tanah Mas banyak, di Kokrosono, fetisnya begini, eksibisionis. Bayangin di pinggir jalan, Mas. Cowok, telanjang, tapi sekarang udah nggak ada. Ini digebukin warga kali ya. Jempur ke kali, boyo. Itu sih saranku buat teman-teman. Lagian kalau kalian punya fetish tertentu dan ketemu orang yang tepat, aku yakin kalian juga akan merasakan nikmat. Gitu aja konten kali ini, see you in next video. Bye!